Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Saifuddin, merupakan dosen tetap di program studi teknik sipil pada Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Saat ini saya berencana untuk mengikuti proses sertifikasi di gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek di tahun sekarang, yaitu tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD DKTPT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen proyek dan konstruksi, di mana pada semester genap tahun 2024-2025 ini mempunyai nilai bobot 2 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus T5KK.4257. Ada metode pembelajaran yang saya terapkan, di mana metode ini bersifat aktif, partisipasif, kemudian berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah pertama, kuliah interaktif. Kuliah interaktif ini untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori. Yang kedua, ada bentuk diskusi. Bentuk diskusi ini mendorong mahasiswa untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Kemudian yang ketiga adalah problem based learning, di mana mahasiswa harus bisa mengembangkan keterampilan problem solving atau pemecahan masalah. Di mata kuliah saya, capaian pembelajarannya ada CPL 1, CPL 2, CPL 3. CPL 1 itu merupakan sikap yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa setelah proses pembelajaran. Di antaranya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Tentu saja keahlian yang berkaitan dengan teknik infrastruktur. Kemudian di samping itu ada CPL 2. CPL 2 ini knowledge atau pengetahuan. Di CPL 2 ini mahasiswa diharapkan bisa menguasai pengetahuan tentang manajemen proyek, kemudian ada manajemen bisnis, kemudian juga industri konstruksi dalam perencanaan, kemudian perencanaan anggaran, regulasi dan perizinan, untuk dapat berperan dalam manajemen konstruksi dan wirausaha di bidang jasa konstruksi. Kemudian ada CPL 3 ya. Ada CPL 3. Di antaranya CPL 3 ini mahasiswa diharapkan bisa mempunyai keterampilan secara umum. Di antaranya mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis dan informasi dan data, tentu saja yang objektif. Selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah juga, yaitu biasa disebut CPMK. Ada CPMK 1 sampai CPMK 4. Di antaranya CPMK 1 adalah di mana mahasiswa berkemampuan memahami konsep dasar manajemen proyek dan konstruksi, termasuk definisi, fungsi-fungsi, kemudian tahapan proyek dan bentuk organisasi serta hubungan kerja antar pihak. Kemudian ada di CPMK 2 juga mahasiswa berkemampuan menjelaskan prinsip, kemudian metode dan regulasi pelelangan, serta mampu menyusun rencana kerja dan memahami aspek
kontraktual dalam proyek konstruksi. Kemudian ada CPMK 3, di mana mahasiswa harus berkemampuan menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian proyek, termasuk pengendalian mutu dan penyusunan laporan, serta mengerti tentang penjadwalan proyek, barcat, ataupun tentang K3-nya. Kemudian di CPMK 4, bahwa mahasiswa diharapkan berkemampuan menerapkan metode evaluasi proyek menggunakan pendekatan Earned Value Management System, yaitu biasa disingkat EVMS, untuk menilai kinerja biaya dan waktu proyek. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi materi tentang konsep teknik manajemen proyek, di mana di dalamnya juga ada materi tentang pengadaan pelelangan, jenis-jenis pelelangan, prosedur pelelangan, kemudian termasuk dokumen kontrak dan jenis-jenis kontrak, serta penyiapan dokumen kontrak dan melaksanakan penawaran. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 4 komponen utama, yaitu diantaranya ada UAS, ada UTS, kemudian ada tugas, dan ada aktivitas partisipasi. Di mana yang pertama, misalnya aktivitas partisipasi ini proporsi bobotnya diantaranya 20%. Kemudian yang kedua UTS. UTS proporsi bobotnya mencapai 25%. Kemudian ada UAS, diantaranya UAS mencapai bobot 30%. Kemudian ada tugas yang terakhir, itu bobotnya mencapai 25%, sehingga semuanya total 100%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria penilaian seperti penguasaan materi, kemudian partisipasi aktif, serta kemampuan analisis mahasiswa terhadap bidang studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya disampaikan langsung pada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang industri konstruksi, tentu saja yang saat ini sedang berdinamika. Baik, untuk tahapan berikutnya mari kita simak video pembelajaran kuliah mata kuliah ini. Sore. Mari kita teruskan materi kuliah lanjutan dari minggu kemarin. Hari ini Bapak akan membahas tentang laporan pekerjaan konstruksi, yang nanti Anda semua pada saat selesai perkuliahan biasanya awal bekerja itu diterjunkan ke lapangan sebagai inspektor. Nah, banyak dari teman-teman yang pada saat diterjunkan ke lapangan dia tidak tahu harus berbuat apa, sehingga lebih banyak nongkrong di warung, ya kan? Makanya pada saat Anda diterjunkan sebagai inspektor, maka inspektor itu harus membuat laporan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan. Sebagai mukadimah, saya akan terangkan tentang laporan pekerjaan konstruksi itu apa saja, kan? Boleh dilihat sambil dibaca. Dalam pengendalian pengawasan jelas harus ada aktivitas, di mana bentuknya adalah laporan
dan laporan itu disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan. Ya. Ada untuk kondisi tertentu, tata cara pelaporan disesuaikan. Pertimbangannya tetap memastikan tercapainya pengendalian pekerjaan konstruksi. Jadi bentuk laporan itu untuk pengendalian pekerjaan dan biasanya dipakai untuk penyesuaian ke time schedule, mengikuti time schedule. Ada beberapa jenis laporannya. Ada laporan pelaksanaan pekerjaan, ini biasanya disusun oleh kita yang di lapangan. Bentuknya adalah laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Tapi kalau kita jadi pengawas, ada juga laporan pengawasan. Seperti apa laporan pengawasannya? Ini adalah laporan pengawasan. Sama. Laporan bulanannya kepala penanggung jawab kegiatan, kemudian direksi teknis berupa laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, atau konsultan pengawas berupa laporan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ada juga laporan pengendalian. Ini disusun oleh pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan atau penanggung jawab kegiatan kepada atasannya langsung. Kita lebih akan mempelajari tentang laporan pelaksanaan pekerjaan. Harus diketahui bahwa laporan pelaksanaan disampaikan oleh penyedia jasa pekerjaan. Siapa penyedia jasa? Kontraktor, konsultan, itu adalah penyedia jasa ya. Kepada penanggung jawab kegiatan, artinya siapa yang bertanggung jawab pimpinan langsung, gitu kan? Jelas tujuannya adalah untuk memverifikasi pekerjaan, melihat kemajuan pekerjaan, dan itu harus verifikasi oleh direksi ataupun oleh konsultannya. Kemudian terpenting adalah laporan pelaksanaan ini harus berisi informasi kemajuan pekerjaan. Kalau dalam time schedule minggu kedua memperoleh pekerjaan sekitar 5% atau 10% dalam time schedule, maka dalam laporan harian menjelang minggu pertama kita harus bisa membuat rincian bagaimana bisa sesuai dengan pekerjaan sampai 85%. Ini adalah bentuk pengendalian. Kemudian laporan harian pun disusun berdasarkan buku harian yang berisi catatan mengenai rencana realisasi pekerjaan harian. Kemudian buku harian disusun untuk kepentingan pengendalian pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Ingat, buku harian itu tidak asal-asalan. Memang bentuk pengendalian. Pengendalian pekerjaan itu kan dari time schedule ya. Itu bentuk pengendaliannya. Untuk waktu ya. Nah ini di backup oleh laporan-laporan. Tidak hanya datang ke warung duduk melihat kerjaan kan, melihat kerjaan. Banyak yang begitu. Datang ke proyek dia tidak tahu harus berbuat apa. Hanya melihat, tolong kamu jadi inspektor, kamu jadi mengawasi pekerjaan, datang ke proyek ngeliatin aja. Ya. Kemudian ke warung. Gitu ya. Padahal itu sebetulnya harus membuat laporan harian. Ini paling sedikit memuat kuantitas bahan di lapangan kita itu. Logikanya begini, kalau saja batu yang tersedia ini kita kalkulasi ya, habis 4 kubik ya sehari itu, maka harus ada 4 kubik juga pasangan. Kan begitu, 4 kubik kurang sedikit pasangan. Ya, karena koefisiennya untuk batu itu kan 1,2. Kalau saja di koefisien bahwa 1 kubik itu memerlukan semen 4 sak, maka pada hari itu kalau seandainya penggunaan semen 12 sak, maka harus didapat
pengendalian berarti 3 kubik. Kan begitu. Itu adalah pengendalian. Nah, pada saat 3 kubik itu berarti prestasi pekerjaan berapa persen? Itu kaitannya dengan kurva S. Terus kita ikuti. Terus kemudian tenaga kerja juga sangat mempengaruhi pekerjaan. Dalam tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan itu dicantumkan dalam laporan kalian. Berapa tenaga kerja, berapa tukangnya, berapa larinya, berapa harinya, cantumkan laporan kalian. Kemudian jumlah dan jenis kondisi peralatan yang tersedia. Yang disebut peralatan yang tersedia tentu saja peralatan yang tidak melekat. Kalau cangkul jangan, nggak usah dibelinis, nggak usah. Tapi bentuknya biasanya equipment, peralatan mulia itu harus cantumkan. Volume cadangan bahan bakar, nah ini yang jarang sekali. Cadangan bahan bakar kita harus itu, karena di lapangan itu berkaitan dengan bahan bakar peralatan atau equipment. Ya, itu dicatat juga. Kita tahu bahwa yang namanya alat berat itu kan operasionalnya sudah terhitung. Berapa jam. Jadi bisa dihitung berdasarkan bahan bakar yang ada. Bahan bakarnya habis 40 liter, gitu kan? Perhitungan per jam misalnya 10 liter, ya. Itu kan untuk pekerjaan wajar. Tapi kenyataannya kalau dikalikan dengan pekerjaan, ternyata menghasilkan pekerjaan 1 jam. Nah, itu bentuk pengendalian untuk alat. Jadi kita harus melihat apa ini permasalahannya. Kalau sudah ketemu, kita sebagai engineer membuat proposal, namanya problem solving, gitu kan, istilahnya ya. Masih ada lagi jumlah volume cadangan, taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan boleh ditaksir. Taksir, bahwa hari ini prestasi pekerjaan sekian persen. Tentu saja bukan taksir nomor togel, bukan. Taksir berdasarkan memang materi yang dipakai, ya kan, yang sudah terpakai, ya. Terus kemudian secara visual terlihat pekerjaan sampai mana. Kemudian kondisi cuaca akan mempengaruhi pekerjaan. Pada saat ada keterlambatan, maka dengan data cuaca yang ada dan menjadi catatan itu menjadi pertimbangan sebagai bahan argumentasi. Dan catatan-catatan lainnya juga seandainya ada perubahan desain atau gambar kerja, itu setidak-tidaknya harus dimunculkan, ya, karena akan mempengaruhi perubahan volume juga. Bentuknya seperti apa? Nah, ini adalah bentuk laporan material. Ini ada di lapangan, formulir persetujuan material. Tinggal ada, tidak ada. Kalau ada, ya sekarang kita menunggu kalau ada. Keterangannya apa? Misalnya penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang perlu formulir daftar harian industri ada. Formulir daftar harian ada, ya. Siapa saja? Ya kan, semuanya ada. Jenis kondisi peralatan yang tersedia. APD ada. Untuk K3 ya kan. Kalau tidak ada, berikan keterangan. Ada pun berikan keterangan. Jelas ya. Ini di laporan harian. Dan laporan harian disusun, disampaikan setiap hari kepada pimpinan unit kerja kita di lapangan sebagai penanggung jawab kegiatan, ya. Tentu saja setelah mendapat verifikasi dari direksi. Lanjut. Nah, kalau terkait konsultan, ada juga laporan lain seperti ini. Yang namanya konsultan ini, untuk konsultan ya,
Sultan pengawas. Dibaca ya. Laporan harian. Laporan hariannya paling sedikit memakan capaian pekerjaan, kondisi cuaca, hambatan, informasi keselamatan konstruksi, informasi terkait keselamatan konstruksi ya, SMKK, rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya, tentukan. Ini adalah konsultan. Ini biasanya laporan hariannya rangkap 4. Jadi rangkap 4. Yang asli untuk pimpinan unit kerja. Kemudian lembaga kedua direksi lapangan atau konsultannya. Yang lembaga ketiga adalah direksi teknis konsultan. Sedangkan selebihnya untuk kita dan yang lain-lain. Kalau seandainya dibuat rangkap. Boleh 4, boleh 5. Minimal 3 itu harus terpenuhi. Ya. Ini contohnya format laporan harian. Boleh dilihat. Tadi ada format juga. Sekarang ini juga format sama format yang sesuai dengan lapangan. Ya. Ini sama yang tadi dibahas. Sekarang lanjut pada ada laporan mingguan. Laporan mingguan ini paling sedikit memuat rangkuman capaian pekerjaan, hasil perbandingan capaian dengan minggu sebelumnya. Jadi di bawahnya ada minggu lalu, pekerjaan minggu lalu, kemudian pekerjaan minggu ini, dan total pekerjaan seperti itu. Kemudian hambatan. Tapi semuanya dalam kurun waktu 1 minggu ya. Kemudian dukungan yang diperlukan dari pimpinan unit pelaksana kegiatan ya. Kemudian ringkasan permohonan persetujuan atas usulan. Biasanya dokumen ya yang diajukannya. Kemudian ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan. Harus ada di laporan mingguan. Dan aktivitas pengendalian SMKK, keselamatan konstruksi, sistem manajemen keselamatan konstruksi, termasuk di dalamnya tentang K3-nya. Misalnya ada kejadian kecelakaan kerja atau catatan kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja, tapi itu data biasanya disusun oleh petugas K3. Pada laporan itu betul. Data ini dimasukkan berdasarkan masukan dari petugas K3 untuk kecelakaan kerja. Laporan mingguan disusun disampaikan setiap minggu pada hari Senin di minggu berikutnya. Di lapangan memang full ya, tapi tetap jadwal kerja dipakai. Kemudian laporan mingguan juga minimal memuat capaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 minggu dan rencana capaian minggu berikutnya. Seperti laporan harian, capaian yang akan dicapai hari berikutnya, sama konsepnya laporannya. Lanjut. Silakan dibaca yang lainnya. Kemudian laporan mingguan paling sedikit dalam 3 rangkap dan didistribusikan. Aslinya sama untuk pimpinan unit, lembar kedua penyedia, lembar ketiganya direksi teknis. Bentuk laporannya seperti ini. Saya akan sampaikan sambil undangan saja ya. Ya, Pak. Nah, sampai merukus. Nah ini ada checklist, metrik checklist pelaksanaan laporan mingguan. Metrik ini. Ini nanti di lapangan Anda harus punya semua. Tapi biasanya mingguan dipegangnya oleh PR atau engineer. Tahu TR?
Di lapangan tim leader, pimpinan, atau engineer-nya. Engineer itu biasanya posisinya itu di atas inspektor. Tapi dalam pekerjaan ada kesetaraan ya, semuanya di bawah TR. Hanya inspektor hanya mengawasi pekerjaan, menginspeksi ya di lapangan. Kemudian dari hasilnya itu akan dilaporkan biasanya ke engineer. Ini mingguan biasanya. Tapi kalaupun kita membuat sampai mingguan, engineer sangat bertolong. Kan? Prestasi kerja kita bagus, tapi minimal harus tahu mahasiswa apa saja isinya ya. Nanti dipelajari di materi ya. Nah, progresnya ini bisa dilihat, yang merupakan contoh saja. Kemudian lanjut pada laporan bulanan. Oke, di laporan harian dan mingguan ada pertanyaan nggak? Mari kita diskusi. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Pak Isma. Ya. Ingin bertanya sedikit, kalau untuk laporan harian atau mingguan itu untuk format ukuran kertasnya apakah ada ketentuan atau umumnya ukuran apa itu? Laporan format sudah disiapkan seperti itu. Itu format umum ya. Format umum. Terpenting laporan itu mudah dibaca. Jangan bikin laporan yang orang kalau membacanya bingung. Mudah dibaca, mudah dimengerti, dan mudah diterangkan. Saya hanya memandu bahwa formatnya seperti ini bukan format artinya format baku sekali bukan. Tapi kebanyakan format inilah yang dipakai. Ada format yang lain, misalnya formatnya begini. Sampai nanti ada kejadian satu kertas itu di dalamnya juga seperti ini ya. Ini ya. Satu kertas ini di sini. Laporan apa ini? Di sini tentang laporan hariannya mereka buatkan. Kemudian di sini juga ada catatan-catatannya. Kemudian ini ya. Ini jadi ada juga formatnya yang ketiga. Yang terpenting laporan adalah bagaimana kita mudah membacanya, mudah mengertinya, dan mudah mempresentasikannya, mudah menerangkannya. Tahu nggak jadi laporan? Sesederhana mungkin yang orang lain melihat bisa tahu. Ini yang tadi saya lihat, yang saya tadi perlihatkan format-formatnya. Ini hanya sebagai panduan saja seperti apa. Tentu saja walaupun mudah dibaca atau pandu baik gitu kan, nggak boleh asal bikin, tetap harus ikuti alur-alur kejadiannya atau alur-alur apa yang harus disampaikan, ya. Gitu. Ada lagi? Nanti mahasiswa bisa menambah pengetahuan tentang format laporan proyek, bisa mencari sumbernya di Google juga banyak, ya. Di Google juga banyak, ataupun misalnya bisa meminta informasi pada perusahaan-perusahaan sebagai bahan studi. Saya kira format itu pasti akan diberikan karena kita mahasiswa ya yang sedang belajar. Oke, ada lagi? Cukup? Baik, kalau begitu terima kasih. Minggu depan kita teruskan dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.